masuk. Pagi Bu, boleh Ya, duduk? oke, silakan. Ini sih sayang. Oke, baik, saya terima. Kita langsung mulai ya wawancaranya. Saudara Taufik, boleh ceritakan mengenai diri kamu? Oke, nama saya Taufik Hidayah. Saya sekarang berumur 21 tahun. Saya di sini ingin melamar sebagai jurnalis di Lampung Pos ini. Kenapa saya tertarik Lampung Pos ini? Karena saya sudah mengincarnya sejak saya sudah berniat untuk menjadi jurnalis saat saya masih menginjak semester 1. Ya, kenapa saya ingin sebagai Lampos ini? Karena saya lihat Lampos ini memiliki potensi besar untuk mengembangkan karir saya di jurnalis, terutama di Lampung Pos, yang dimana Lampung Pos itu adalah tempat pemberitaan paling lama di Lampung, bahkan tertua di Lampung itu sendiri, gitu. Oke, terus kita mau tahu nih apa yang menjadi kelebihan kamu. Kalau untuk kelebihan saya strategis orangnya, gue struktur, saya idealis. Dalam untuk pemberitaan saya lebih in-depth dalam penulisan berita. Bahkan saya waktu kuliah saya diamankan sebagai ketua bidang jurnalistik, yang dimana saya di sana membuat suatu Instagram yaitu Perskom namanya, itu sebagai media pemberitaan, yang dimana itu sebagai legacy di tahun saya untuk pemberitaan di bidang HMJ itu sendiri. Lalu untuk pendukungnya, saya itu penulisannya lebih cepat, yang dimana rata-rata orang menulis 1 jam, saya bisa menyelesaikan dalam setengah jam dalam penulisan. Oke, di samping kelebihan pasti ada yang namanya kekurangan. Coba sebutin apa yang menjadi kekurangan kamu dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, kalau untuk kekurangan sendiri itu kebanyakan dimana orang tidak bisa mengimbangi pekerjaan saya, yang dimana pekerjaan saya itu cepat. Itu yang termasuk kekurangan saya, yang dimana saya itu kerjanya cepat, mungkin dianggap orang itu sebagai kelemahan saya. Dan bagaimana saya menyikapinya, ya saya menetralisasikan kerjaan-kerjaan itu yang bisa saya lakukan. Oke. Coba kamu ceritakan nih pengalaman kamu selama magang di Humas Unila. Kata kamu kan 5 tahun gitu. Magang saya di Humas Unila itu tergolong lama karena beberapa jurnalis saya pemberitaan sana, dan saya termasuk bagus di sana dalam penulisan berita. Jadi saya dipertahankan selama saya magang di Humas Unila sama 5 tahun itu. Dari pengalaman saya di kuliah, jadi dunia saya ini bisa dibilang saya jurnalis banget gitu ya Bu ya. Saya di Humas Unila ada target-target yang kami capai dalam menulis berita setiap tahunnya, bahkan setiap bulannya kami harus menerima target, yang mana jika dibilang dalam 1 bulan itu kami harus mempublis 15 berita, dan setiap bulannya alhamdulillah saya mencapai lebih dari target yang telah ditentukan oleh tim-tim jurnalis lainnya. Oke, kalau kamu udah berpengalaman 5 tahun, coba kalau ada studi kasus, contohnya ada narasumber yang komplain nih mengenai berita yang kamu buat, apa yang bakal kamu lakukan? Nah, tentu saja sesuai kode etik jurnalistik kita harus bikin buka suara atas hal itu, hak jawab namanya Bu. Nah, di sanalah kita sesuai kode etik kita jelasin jika keberatannya itu apa dan apa dan apa. Dan pada intinya kita harus buat hak jawab akan hal itu sebagai klarifikasi atas pemberitaan yang telah ditulis, apakah terjadi kesalahan atau semacamnya. Berarti kamu terbuka atas revisi seperti itu? Iya, itu kode etik jurnalis Bu. Oke, coba aku pengen tahu bagaimana kau membuat judul berita yang menarik. Oke, tentunya saja dalam kode etik kita nggak boleh menggunakan clickbait, yang dimana harus sesuai inti sari dari pemberitaan itu sendiri. Nah, bagaimana cara yang menarik? Tentu saja kalau kita menggunakan clickbait itu pasti menarik, tapi belum tentu sesuai intisarinya. Jadi untuk menarik kita harus tahu dulu apa sih yang menjadi mereka yang paling ingin mereka tahu nih dari pemberitaan itu sendiri. Misal kalau tergolong biasa kan Unila menggelar kegiatan bla 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 bla, itu kurang menarik. Bagaimana jika kita ubah angle-nya, jika Rektor Unila kata bla 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 bla, itu bisa menjadi menarik daripada judul-judul yang dimana itu udah biasa, bahkan nggak anti mainstream itu sendiri. Oke, cukup menarik. Coba yang terakhir,
Mengapa kami perusahaan Lampos harus menerima Anda sebagai jurnalis di sini? Oke, karena pengalaman saya 5 tahun kerja di sana, lalu prestasi-prestasi saya yang sudah saya jelaskan tadi, dan beberapa hal yang sudah saya jelaskan dan prestasi saya yang pasti itu menjadi nilai tambah untuk dari saya sendiri untuk bisa bergabung Lampos. Oke, baiklah, sesi wawancara kali ini udah selesai. Oke. Untuk hasil selanjutnya akan kami kabari melalui WhatsApp 2 minggu ke depan. Oke, untuk itu apakah ada yang harus saya untuk dari Lampos sendiri bagaimana sih Bu? Lampos itu mau jurnalisnya bagaimana? Oke, kalau dari Lampos kami ingin jurnalis yang cepat. Dalam proses publish itu sendiri, satu hari bisa 3 berita. Apakah kamu sendiri menyanggupi? Tentu saya sanggup dengan saya penjelasan tadi, yang mana kami dalam 1 bulan di waktu saya magang di Rumah Senilai, yang mana 1 bulan itu harus 15 berita, dan saya sudah melebihi capai 15 setiap bulan itu. Targetnya saya selalu lebih, dan itu bisa saya tangani, dan mungkin Lampos bisa menimbangkan saya lebih utama dari karya-karya lain karena pengalaman saya tadi. Oke, baik. Apakah kamu masih memiliki pertanyaan yang lain? Untuk masalah gaji di Lampos berapa ya Bu? Kalau itu sendiri nanti kita melihat dari hasil kerjanya dulu, kemudian kita mempertimbangkan gaji berdasarkan hasil kerjanya. Oke, baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Oke, baik, sesi wawancara kali ini sudah selesai, kamu boleh pergi. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama.